Swastiastu. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 5 dengan saya perkenalkan Ika Darwi Mahendra Putra, absen 12, kelas 11 MIPA 1. Saya Kadek Restu Bagus Nugrah, nomor absen 21. Saya Koma Agus Putra Permana, absen 13. Baik, di sini kami dari kelompok 5 akan membahas materi yaitu peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Oke, selanjutnya ke materi. Terima kasih. Peran Indonesia dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perserikatan Bangsa-Bangsa disingkat sebagai PBB dalam bahasa Inggris. United Nations disingkat dengan UN adalah organisasi internasional yang didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 untuk mendorong kerjasama internasional. Badan ini merupakan pengganti Liga Bangsa-Bangsa dan didirikan setelah Perang Dunia II untuk mencegah terjadinya konflik serupa. Pada saat didirikan, PBB memiliki 51 negara anggota. Saat ini terdapat 193 anggota. Selain negara anggota, beberapa organisasi internasional dan organisasi antar negara mendapat tempat sebagai pengamat permanen yang mempunyai kantor di markas besar PBB. Dan ada juga yang hanya berstatus sebagai pengamat. Palestina dan Vatikan adalah negara bukan anggota atau disebut dengan non-member status dan termasuk pengamat permanen, yaitu Tata Suci mempunyai wakil permanen di PBB, sedangkan Palestina mempunyai kantor permanen di PBB. Markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa terletak di New York, Amerika Serikat dan memiliki hak ekstrateritorialitas. Kantor utama lain terletak di Jenewa, Nairobi, dan Milan. Organisasi ini ditandai dengan sumber yang ditaksir dan sukarela dari negara-negara anggotanya. Selanjutnya, keanggotaan PBB. Keanggotaan PBB terbuka bagi semua negara dengan syarat-syarat sebagai berikut. 1. Negara yang bisa menjadi anggota PBB adalah negara yang cinta damai. Yang kedua adalah negara tersebut mau menerima kewajiban-kewajiban yang tertera dalam piagam PBB. 3. Oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, negara yang bersangkutan dinilai dapat dan mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya. 4. Diterima oleh Majelis Umum setelah mendapat rekomendasi dari Dewan Keamanan. Secara umum, keanggotaan PBB dibedakan menjadi dua, yaitu anggota asli disebut dengan original member dan anggota tambahan. Anggota asli adalah negara-negara yang ikut dalam konferensi San Francisco dan melahirkan PBB. Adapun anggota tambahan adalah negara-negara yang masuk menjadi anggota setelah organisasi PBB berdiri atau anggota di luar anggota asli. Selanjutnya, tujuan PBB. 1. Menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Yang kedua, memajukan dan mendorong hubungan persaudaraan antar bangsa melalui penghormatan hak asasi manusia. 3. Membina kerjasama internasional dalam pembangunan bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. 4. Menjadi pusat penyelarasan segala tindakan bersama terhadap negara yang membahayakan perdamaian dunia. Yang kelima, menyediakan bantuan kemanusiaan apabila terjadi kelaparan, bencana alam, dan konflik bersenjata. Selanjutnya ada prinsip kerja PBB. Sejumlah prinsip yang melandasi kinerja PBB dan para anggotanya dalam mewujudkan tujuan-tujuan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Semua negara anggota memiliki kedaulatan yang sederajat. 2. Semua negara anggota harus mematuhi piagam PBB. Yang ketiga, negara-negara harus berusaha untuk menyelesaikan perselisihan mereka dengan cara damai. Yang keempat, negara-negara harus menghindari penggunaan kekerasan atau ancaman untuk menggunakan kekerasan. 5. PBB tidak boleh campur tangan dalam masalah dalam negeri manapun. Yang terakhir, keenam, negara-negara anggota perlu membantu PBB. Di sini saya akan menjelaskan organ-organ yang terdapat dalam PBB. Guna mencapai tujuan, dibentuklah 3 macam organ PBB, yaitu organ utama, organ subsidiar, dan organ khusus. Organ utama PBB terdiri dari Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwalian, Mahkamah Internasional, serta Sekretariat. Yang pertama, Majelis Umum atau General Assembly. Majelis Umum adalah majelis permusyawaratan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa, terdiri dari semua negara anggota PBB. Majelis bertemu setiap tahun di bawah pimpinan yang dipilih dari negara-negara anggota. Selama periode 2 minggu awal setiap sesi,
Semua anggota memiliki kesempatan untuk berpidato di hadapan majelis. Biasanya, Sekretaris Jenderal melakukan pidato pertama, diikuti oleh pimpinan Dewan. Sidang pertama diadakan pada tanggal 10 Januari tahun 1946 di Westminster Central Hall di London, dan dihadiri oleh wakil dari 51 negara. Ketika Majelis Umum mengadakan pemilihan pada masalah-masalah penting, minimal diperlukan 2/3 suara dari seluruh anggota yang hadir. Contoh masalah penting ini termasuk rekomendasi tentang perdamaian dan keamanan, pemilihan anggota untuk Badan PBB, pemasukan, suspensi, dan pengusiran anggota, dan hal-hal anggaran. Sedang masalah-masalah lain yang ditentukan cukup oleh suara mayoritas. Setiap negara anggota memiliki 1 suara. Selain hal-hal persetujuan anggaran, resolusi tidak mengikat pada anggota. Majelis dapat membuat rekomendasi mengenai setiap masalah dalam lingkup PBB, kecuali masalah perdamaian dan keamanan yang berada di bawah pertimbangan Dewan Keamanan. Dapat dibayangkan, dengan struktur satu negara memiliki 1 suara, maka dapat terjadi negara-negara yang mewakili dari hanya 8% populasi mampu meloloskan resolusi dengan suara 2/3. Namun, karena resolusi ini tidak lebih dari sekedar rekomendasi, sulit dibayangkan situasi di mana ketika rekomendasi dari 8% populasi dunia akan diikuti oleh 92% lainnya jika mereka menolak resolusi tersebut. Yang kedua yakni Dewan Keamanan atau Security Council. Dewan Keamanan ditugaskan untuk menjaga perdamaian dan keamanan antar negara. Jika organ-organ lain dari PBB hanya bisa membuat rekomendasi untuk pemerintah negara anggota, Dewan Keamanan memiliki kekuatan untuk membuat keputusan yang mengikat bahwa pemerintah negara anggota telah sepakat untuk melaksanakannya. Menurut ketentuan Piagam Pasal 25, keputusan Dewan dikenal dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB. Dewan Keamanan terdiri dari 15 negara anggota, yang terdiri dari 5 anggota tetap, yakni Tiongkok, Prancis, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat. Dan 10 anggota tidak tetap saat ini Bosnia, Herzegovina, Brazil, Kolombia, Gabon, Jepang, Jerman, India, Lebanon, Nigeria, Portugal, dan Afrika Selatan. 5 anggota tetap memiliki hak veto terhadap resolusi substantif tapi tidak prosedural, dan memungkinkan anggota tetap untuk memblokir adopsi tetap tidak berkuasa untuk memblokir perdebatan resolusi tidak dapat diterima untuk itu. 10 kursi sementara diadakan selama 2 tahun masa jabatan dengan negara-negara anggota dipilih oleh Majelis Umum secara regional. Presiden Dewan Keamanan diputar secara abjad setiap bulannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan membacakan tentang Dewan Ekonomi Sosial. Dewan Ekonomi dan Sosial atau ECOSOC membantu Majelis Umum dalam mempromosikan kerjasama ekonomi, sosial internasional, dan pembangunan. ECOSOC memiliki 54 anggota yang semuanya dipilih oleh Majelis Umum untuk masa jabatan 3 tahun. Presiden dipilih untuk jangka waktu 1 tahun dan dipilihlah di antara kekuatan kecil atau menengah yang berada di ECOSOC. ECOSOC bertemu sekali setahun pada bulan Juli untuk sesi 4 minggu. Sejak tahun 1998, ia telah mengadakan pertemuan lain setiap bulan April dengan Menteri Keuangan yang menduduki komite kunci dari Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional atau IMF. Dilihat terpisah dari badan-badan khusus yang ia koordinasi, fungsi ECOSOC mencakup pengumpulan informasi, menasihati negara anggota, dan membuat rekomendasi. Selain itu, ECOSOC
mempunyai posisi yang baik untuk memberikan koherensi kebijakan dan mengkoordinasikan fungsi tumpang tindih dari badan anak PBB, dan dalam peran-peran inilah ECO-SOC yang paling aktif. Selanjutnya, Dewan Perwakilan. Dewan Perwakilan PBB adalah suatu sistem perwalian internasional lebih jauh telah didirikan oleh anggota PBB untuk mengatur pemerintah daerah-daerah yang ditempatkan di bawah pengawasan PBB melalui persetujuan-persetujuan perwalian individual atau daerah-daerah yang demikian. Oleh karena itu disebut daerah perwalian. Dewan Perwalian PBB mengatur agar daerah-daerah tanpa pemerintahan sendiri dikelola dengan pemerintahan kepada penduduk setempat dan keamanan dan perdamaian internasional. Daerah perwalian kebanyakan berasal dari mandat Liga Bangsa-Bangsa atau daerah yang diambil dari negara-negara yang kalah dalam Perang Dunia Kedua. Dan semuanya sekarang sudah merdeka atau bergabung dengan negara tetangga. Yang terakhir adalah Palau yang menjadi bagian dari AS pada Desember 1994. Karena misinya telah tercapai, terus TISIP Konsil menghentikan kegiatan pada tanggal 1 November 1994. Saat ini dipimpin oleh Michael Douglas dan dengan Adam Thompson sebagai wakil presiden. Selanjutnya saya akan membacakan tentang Dewan Ekonomi Sosial. Dewan Ekonomi dan Sosial atau ECOSOC membantu Majelis Umum dalam mempromosikan kerjasama ekonomi, sosial internasional, dan pembangunan. ECOSOC memiliki 54 anggota yang semuanya dipilih oleh Majelis Umum untuk masa jabatan 3 tahun. Presiden dipilih untuk jangka waktu 1 tahun dan dipilihlah di antara kekuatan kecil atau menengah yang berada di ECOSOC. ECOSOC bertemu sekali setahun pada bulan Juli untuk sesi 4 minggu. Sejak tahun 1998, ia telah mengadakan pertemuan lain setiap bulan April dengan Menteri Keuangan yang menduduki komite kunci dari Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional atau IMF. Dilihat terpisah dari badan-badan khusus yang ia koordinasi, fungsi ECOSOC mencakup pengumpulan informasi, menasihati negara anggota, dan membuat rekomendasi. Selain itu, ECOSOC mempunyai posisi yang baik untuk memberikan koherensi kebijakan dan mengkoordinasikan fungsi tumpang tindih dari badan anak PBB, dan dalam peran-peran inilah ECOSOC yang paling aktif. Selanjutnya, Dewan Perwakilan. Dewan Perwakilan PBB adalah suatu sistem perwalian internasional lebih jauh telah didirikan oleh anggota PBB untuk mengatur pemerintah daerah-daerah yang ditempatkan di bawah pengawasan PBB melalui persetujuan-persetujuan perwalian individual atau daerah-daerah yang demikian. Oleh karena itu disebut daerah perwalian. Dewan Perwalian PBB mengatur agar daerah-daerah tanpa pemerintahan sendiri dikelola dengan pemerintahan kepada penduduk setempat dan keamanan dan perdamaian internasional. Daerah perwalian kebanyakan berasal dari mandat Liga Bangsa-Bangsa atau daerah yang diambil dari negara-negara yang kalah dalam Perang Dunia Kedua. Dan semuanya sekarang sudah merdeka atau bergabung dengan negara tetangga. Yang terakhir adalah Palau yang menjadi bagian dari AS pada Desember 1994. Karena misinya telah tercapai, terus TISIP Konsil menghentikan kegiatan pada tanggal 1 November 1994. Saat ini dipimpin oleh Michael Douglas dan dengan Adam Thompson sebagai wakil presiden. Selanjutnya ada Mahkamah Internasional atau International Court of Justice. Mahkamah Internasional atau ICJ yang terletak di Den Haag, Belanda adalah badan peradilan utama PBB. Didirikan pada tahun 1945 oleh piagam PBB. Pengadilan mulai bekerja pada tahun 1946 sebagai penerus ke Mahkamah Tetap Kehakiman Internasional. Statuta Mahkamah Internasional mirip dengan pendahulunya, sesuai dokumen utama yang merupakan konstitusional dan mengatur peradilan. Tujuan Mahkamah Internasional adalah untuk mengadili dan memutus sengketa antar negara dengan berpedoman dari perjanjian internasional, adat kebiasaan internasional, asas hukum yang berlaku bagi bangsa yang beradab, jurisprudensi, dan pendapat-pendapat ahli hukum. Pengadilan telah mendengar kasus-kasus yang berkaitan dengan kejahatan perang, campur tangan negara ilegal, dan pembersihan etnis.
Mahkamah ini mempunyai 15 orang hakim internasional yang berasal dari 15 negara anggota PBB. Para hakim tersebut dipilih oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB untuk masa jabatan 9 tahun. Istana Perdamaian di Den Haag, Belanda, menjadi markas dari Mahkamah Internasional dengan berbagi gedung dengan Akademi Hukum Internasional Den Haag. Pusat swasta untuk studi hukum internasional. Beberapa saat hakim pengadilan adalah baik alumni atau anggota fakultas mantan akademi tersebut. Sebuah pengadilan yang terkait, Mahkamah Pidana Internasional atau ICC, mulai beroperasi pada tahun 2002 melalui diskusi internasional yang diprakarsai oleh Majelis Umum PBB. Mahkamah ini adalah pengadilan internasional pertama tetap dikenakan dengan mencoba mereka yang melakukan kejahatan yang paling serius di bawah hukum internasional, termasuk kejahatan perang dan genosida. ICC secara fungsional independen dari PBB dalam hal personel dan pendanaan. Tetapi beberapa pertemuan badan ICC yang mengatur Majelis Negara pihak pada Statuta Roma diadakan di PBB. Ada hubungan perjanjian antara ICC dan PBB yang mengatur bagaimana kedua lembaga menganggap satu sama lain secara sah. Selanjutnya ada sekretariat. Sekretariat PBB dipimpin oleh Sekretaris Jenderal PBB, dibantu oleh suatu staf pegawai sipil internasional dari seluruh dunia. Tugas utama seorang Sekretaris Jenderal adalah menyediakan penelitian, informasi, dan fasilitas yang diperlukan oleh badan-badan PBB untuk pertemuan mereka. Dia juga membawa tugas seperti tugas diperintahkan oleh Dewan Keamanan PBB, Majelis Umum PBB, Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, dan juga badan PBB lainnya. Piagam PBB menjelaskan bahwa staf yang akan dipilih oleh penerapan tanda kutip standar tertinggi efisien, kompetisi, dan integritas dengan memperhatikan pentingnya merekrut luas secara geografis. Piagam menetapkan bahwa staf tidak akan meminta atau menerima instruksi dari otoritas lain selain PBB. Setiap negara anggota PBB diperintahkan untuk menghormati karakter internasional dari sekretariat dan tidak berusaha untuk memengaruhi para staf sekretariat jenderal sendiri. Bertanggung jawab untuk pemilihan staf. Tugas sekretariat jenderal termasuk membantu menyelesaikan sengketa internasional, administrasi, operasi penjagaan perdamaian, menyelenggarakan konvensi internasional, mengumpulkan informasi tentang pelaksanaan keputusan Dewan Keamanan, dan konsultasi dengan pemerintah anggota mengenai berbagai inisiatif. Sekretariat kunci kantor di daerah ini termasuk kantor koordinator, urusan kemanusiaan, dan Departemen Operasi Penjaga Perdamaian. Sekretaris Jenderal dapat membawa kepada perhatian Dewan Keamanan setiap masalah yang menurutnya bisa mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Kemudian yang untuk E, ada keanggotaan Indonesia dalam PBB. Indonesia masuk menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1950 sebagai anggota yang ke-60. Sebagai anggota PBB, Indonesia telah aktif dalam menciptakan perdamaian dunia. Pada tanggal 7 Januari 1965, Indonesia keluar dari keanggotaan PBB sebagai perwujudan protes atas duduknya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Pada saat itu, di bawah pemerintah Presiden Soekarno, Indonesia juga memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia. Selama menjadi anggota PBB, Indonesia mendapat berbagai keuntungan, yaitu mendapat bantuan dalam menyelesaikan masalah Irian Barat, dan Indonesia juga dapat bekerja sama dengan banyak negara. Namun, setelah Indonesia keluar dari anggota PBB dan mengadakan konfrontasi dengan Malaysia, semakin lama Indonesia dikucilkan dari percatuan internasional. Setelah pemerintah Republik Indonesia dipimpin oleh Presiden Soeharto, Indonesia kembali menjadi bagian dari organisasi dunia, yaitu masuk kembali menjadi anggota PBB.
Pada tanggal 28 September 1966, Indonesia resmi menjadi anggota PBB kembali. Di samping itu, Indonesia juga menjalin kembali hubungannya dengan Malaysia. Kemudian yang ke F ada peran Indonesia dalam PBB. Indonesia resmi menjadi anggota PBB yang ke-60 pada tanggal 28 September 1950 dengan suara bulat dari para negara anggota. Hal tersebut terjadi kurang dari setahun setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda melalui konferensi meja bulat. Oleh karena itu, Indonesia dan PBB memiliki keterkaitan sejarah yang kuat mengingat kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tahun 1945. Tahun yang sama ketika PBB didirikan. Sejak tahun itu, PBB secara konsisten mendukung Indonesia untuk menjadi negara yang merdeka, berdaulat, dan mandiri. Peran PBB terhadap Indonesia pada masa revolusi fisik cukup besar. Seperti ketika terjadi agresi militer Belanda saat pertama, Indonesia dan Australia mengusulkan agar persoalan Indonesia dibahas dalam sidang umum PBB. Selanjutnya, PBB membentuk komisi 3 negara yang membawa Indonesia Belanda ke meja perundingan Renville. Ketika terjadi agresi militer Belanda kedua, PBB membentuk UNCI yang mempertemukan Indonesia Belanda dalam perundingan Rouen-Royen. Kemudian yang ke G ada prestasi Indonesia dalam PBB. Salah satu prestasi Indonesia di PBB adalah saat Menteri Luar Negeri Adam Malik menjabat sebagai Ketua Sidang Majelis Umum PBB untuk pada masa sidang tahun 1944. Seperti pada gambar di sini. Selanjutnya, beberapa prestasi Indonesia di PBB meliputi di Komisi Hukum Internasional PBB atau International Law Commission ILC. Indonesia mencetak prestasi dengan terpilihnya mantan Menlu Mokhtar Kusumadja sebagai anggota ILC pada periode 1992 hingga 2001. Pada pemerintahan terakhir yang berlangsung pada sidang Majelis Umum PBB ke-61, Duta Besar Nugroho Wisnu Murti terpilih sebagai ILC periode 2007 hingga 2011. Setelah bersaing dengan 10 kandidat lainnya dari Asia dan terpilih kembali untuk masa tugas 2012 hingga 2016. Indonesia merupakan salah satu anggota pertama Dewan HAM dari 47 negara anggota PBB lainnya yang dipilih pada tahun 2006. Kemudian Indonesia terpilih menjadi anggota Dewan HAM untuk periode 2007 hingga 2010 melalui dukungan 165 suara negara anggota PBB. Perkenalkan, nama saya Gede Joshua Sumaren Degeng, nomor absen 5 dari kelas 11 MIPA 1. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang kontribusi Indonesia di PBB dan misi Garuda. Baik, presentasi akan saya mulai. Yang pertama itu kontribusi Indonesia di PBB. Sebagai negara anggota PBB, Indonesia terdaftar dan aktif dalam beberapa lembaga di bawah naungan PBB. Misalnya ILO, Organisasi Buruh Internasional. Yang kedua ICOSOC, Dewan Ekonomi dan Sosial, dan yang terakhir FAO, Organisasi Pangan dan Pertanian. Indonesia juga terlibat langsung dalam pasukan perdamaian PBB. Indonesia sempat mengirimkan pasukan Garuda untuk mengemban misi perdamaian PBB di berbagai negara yang mengalami konflik. Pencapaian Indonesia di Dewan Keamanan atau DK PBB adalah ketika pertama kali terpilih sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 1974 dan 1975. Saya lanjut ke materi kedua, yaitu misi Garuda. Apa itu misi Garuda? Peran Indonesia menjaga perdamaian dunia lewat kontingen Garuda. Misi Garuda adalah salah satu bentuk komitmen Indonesia untuk ikut terlibat melaksanakan misi pemeliharaan perdamaian yang digelar oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang biasa disebut PBB.
Kontingen pasukan perdamaian Indonesia dikenal dengan sebutan kontingen Garuda atau Konga yang terdiri dari Tentara Nasional Indonesia atau TNI, Polri, dan sipil. Indonesia telah berpartisipasi dengan kegiatan sejenis mulai tahun 1957. Bahkan sudah ada 27 lebih kontingen pasukan dan subkontingen pasukan yang terbentuk hingga sekarang. Misi Garuda terbentuk dari adanya United Nations Peacekeeping Operation atau yang biasa disebut Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB atau MPP PBB. MPP PBB menjadi alat untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Terdapat 100.000 lebih personal dari 124 negara yang terjun di 14 MPP PBB. Mereka berasal dari militer, polisi, maupun sipil. Peran awalnya hanya terbatas pada pemeliharaan, gencatan senjata, dan stabilisasi di lapangan. Namun, saat itu tugas MPP PBB semakin luas. Sebelumnya, MPP PBB menghadapi konflik antar negara. Sekarang, mereka juga terjun ke dalam konflik internal dan perang. Perang saudara, termasuk terorisme, radikalisme, penyakit menular, dan sebagainya. Pembentukan kontingen Garuda diawali dari kemunculan konflik di Timur Tengah pada tanggal 26 Juli 1956. Saat itu, 3 negara yang terdiri dari Inggris, Prancis, dan Israel melancarkan serangan gabungan terhadap Mesir. Lihat momentum tersebut, Indonesia ingin segera mengungkapkan rasa terima kasih kepada negara-negara Liga Arab, terutama Mesir. Kenapa Mesir? Alasannya adalah Mesir sebagai negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia secara de jure dan negara yang gigih mendukung Indonesia saat bersengketa dengan Belanda. Mesir yang mengalami konflik militer skala besar dibantu oleh Indonesia yang berusaha membalas budi Mesir melalui mekanisme diplomasi PBB. Indonesia mendukung PBB untuk mengirimkan pasukan perdamaian demi membantu meredakan krisis. Akhirnya dikirimnyalah kontingen Garuda 1 ke Mesir pada tanggal 8 Januari 1967. Itulah yang menjadi awal mula Indonesia menjadi anggota penting dalam pasukan penjaga perdamaian atau yang bisa disebut PBB. Selanjutnya, Indonesia tak berhenti mengirimkan kontingen Garuda dalam misi Garuda ke berbagai negara di dunia di bawah naungan PBB. Seperti yang dikutip dari situs resmi Kemenlu, Indonesia menjadi kontributor terbesar ke-10 pasukan pemeliharaan perdamaian PBB dari total 124 negara. Misi kontingen Garuda tentunya adalah sebagai wujud pelaksanaan mandat Konstitusi Indonesia yang berbunyi ikut melaksanakan ketertiban dunia. Hingga 31 Januari 2020, ada 2.706 personel TNI dan Polri yang tergabung dalam misi Garuda menjadi jumlah terbanyak di Asia Tenggara. Terima kasih, sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata, saya mohon dimaafkan. Terima kasih. Baik, sekian dari presentasi yang kami bawakan. Jika ada salah kata maupun hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Kemudian, kami telah membuka sesi tanya jawab pada kolom komentar GCR dan nanti akan kami jawab satu persatu. Sekian dari kami tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.